Baik. Kalau kita melihat kepribadian Rasulullah SAW, karena melekat nama Rasul, predikat Rasul pada dirinya, maka Rasul dengan manusia biasa mesti ada bedanya. Rasul dengan manusia biasa mesti ada bedanya. Di antara perbedaan-perbedaannya, satu, ada yang menunjukkan keunggulannya dari sisi mukjizat. Misal, salah satunya kita lihat misalnya Rasulullah SAW punya mukjizat, ya, untuk menetapkan kerasulannya, beda dengan kita. Nabi-nabi yang lain diangkat jadi rasul punya mukjizat. Musa apa mukjizatnya? Tongkatnya. Ya, tongkat yang paling utama. Tongkatnya terbuat dari apa? Dari apa? Tahu dari mana? Tongkatnya terbuat dari apa? Oh, tidak ada tongkat, wallahu alam. Ya betul, dari kayu. Kayu itu bahasa Arabnya asa. Al-Baqarah ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'assakal hajar. Asa itu tongkat kayu, ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu. Kayu dengan batu kuat mana? Kuat batu, tapi karena mukjizat tongkatnya Musa, kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat Anda terbuat dari emas, pukulkan ke batu, keluar air mata itu. Ya, bisa beda. Karena lain kandungannya. Ya. Dia harus ada mukjizatnya. Rasulullah SAW punya mukjizat, beda dengan manusia biasa. Ya, bisa nggak orang biasa menempuh jarak dari Makkah ke Palestina, dia Masjidil Haram ke Al-Aqsa, cuma semalam naik ke langit lagi. Ya. Kalau manusia biasa nggak akan bisa. Ada mukjizat. Ya. Yang kedua, melekat pada penjagaannya. Maka dikenal dengan maksum. Di semua nabi alaihi wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda urutkan Muhammad sampai Adam, itu punya sifat maksum. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atasnya punya sifat maksum. Apa itu maksum? Dipelihara dari kesalahan. Ketika turun ingin berbuat salah, dipelihara oleh Allah sehingga diberikan petunjuk. Jadi bedanya manusia biasa dengan nabi, ada sifat maksumnya, sifat maksum. Jadi kalau ada orang mengaku maksum tidak salah, maka dia sudah mengaku sebagai seorang nabi. Jelas ya? Dia sudah mengaku sebagai seorang nabi, walaupun lisannya tidak mengatakan nabi, karena sifat nabi dengan manusia biasa ada sifat maksum. Yang terakhir, dipelihara kesuciannya. Itu yang tidak sama. Ya, di Rasulullah itu suci. Ya, suci. Makanya tidak diketahui kapan beliau buang air kecilnya, buang air besarnya dan sebagainya. Beliau mengajarkan tapi tidak pernah diketahui kapan beliau beristinja dan sebagainya. Ya, tapi mengajarkan begini caranya. Kalau tidak ada air, gunakan 3 batu dan seterusnya. Ya, karena itu seluruh nabi dan rasul dipandang dalam riwayat sebagai orang-orang yang suci. Dia terjaga keadaan wudunya. Bahkan ada hadis mengatakan, saat aku tidur mataku tetap terjaga, hatiku tetap terjaga. Artinya suci. Ya. Jadi tidak ada hadis-hadis yang menerangkan ketika bangun beliau kemudian misal berwudu dulu dan sebagainya. Tidak. Jadi Rasulullah justru bangun kemudian mengusap bekas kantuknya, menunjukkan itu. Kemudian beliau membaca doa bangun tidur, baca surah 10 ayat surah Ali Imran. Baru setelah itu beliau mencontohkan langsung. Setelah itu ya, dia keluar praktekkan cara wudu, cara mandi dan sebagainya. Itu contoh bagi kita. Diri beliau sendiri dalam keadaan yang suci. Ya, jelas di sini?